103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba sekarang, talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah support PMI Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan pada pelaksanaan pemilu 2024. Ya, DFM Mania kita bersyukur Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 atau Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Sekarang kita tinggal menanti hasil perhitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, DFM Mania. Tapi pagi ini, talk show hari ini kita nggak bahas tentang hasil pemilihan umum, real count ataupun quick count ya, DFM Mania, karena kita tahu sendiri suksesnya Pesta Demokrasi kemarin, tanggal 14 Februari 2024 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia. Dan DFM Mania kita pengen tahu seperti apa sih bentuk support dari PMI ya untuk acara pemilu kemarin. Nanti kita bakal ngobrol dan saat ini juga di studio sudah hadir bersama Nurul narasumber kita. Ada Bapak Dr. Andus Haji Abdul Haris, SEMAP, Ketua PMI Jakarta Selatan. Assalamualaikum pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nurul. Pagi, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti juga DFM Mania bisa bergabung bareng Nurul buat kirim pertanyaan ke WhatsApp di nomor 0811991034. Karena kita juga live di Instagram di 1034 DFM Jakarta. Kalian juga bisa share atau bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya Bapak, kita lanjut lagi ya Pak. Oke, ya. Ke tema kita tadi, support PMI Jakarta Selatan pada pelaksanaan pemilu 2024. Tapi sebelum ke pertanyaannya, mungkin bisa dipaparkan dulu Pak, kenapa sih PMI ini menjadi penting perannya ketika pemilihan umum kemarin? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Nurul ya. Sebenarnya kita lakukan ini berangkat dari sebuah persoalan saat pemilu tahun 2019. Iya. Itu kita tahu bersama bahwa itu banyak petugas-petugas yang melaksanakan pemilu itu kelelahan dan menimbulkan masalah di kesehatan. Iya. Angkat dari sana, kebetulan ini ada juga sebuah rujukan atau semacam himbauan dari TNI Pusat diperintahkan untuk seluruh jajaran 34 provinsi untuk siap siaga membantu pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Oke, berarti berangkatnya dari case itu ya Pak ya? Para petugas di pemilu atau KPPS pada waktu itu ya Pak ya? Betul. Yang mungkin kesehatannya berkurang atau terganggu ketika menjalankan tugasnya. Karena kelelahan juga. Karena kelelahan. Oke. Kalau kemarin pas pemilu 14 Februari, prosesnya selama pemilu itu berapa personel Pak yang dikerahkan dari PMI, khususnya Jakarta Selatan? Kebetulan kita mengerahkan ada kurang lebih 38 personel yang kita mulai tugaskan dari jam 12 siang sampai pukul 12 malam. Itu terdiri dari unsur pengurus, juga ada karyawan dan juga unsur relawan di PMI Jakarta Selatan. Banyak ya Pak ya? Cukup lumayan. Di lapangan seperti apa Pak sebenarnya peran dari para personel ini ketika menjalankan tugasnya? Pada prinsipnya kita ini kan masuk ke persoalan siaga nih. Iya. Di siaga untuk membackup petugas kesehatan yang dalam hal ini juga di backup oleh dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan, Puskes, karena kebetulan kan memang di Jakarta Selatan ini kita ketahui ada kurang lebih 6.715 TPS yang terdiri di 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Jadi kita berupaya untuk membackup terutama petugas yang saat itu kan setelah jam 12 itu mulai tugas baru melakukan perhitungan. Bahkan sampai jam 12 malam saja itu hari itu masih ada beberapa TPS yang belum mengantarkan suaranya ke PPK. Berarti tugasnya pada waktu itu adalah membackup para petugas ya Pak ya? Betul, kita tugasnya membackup ya. Membackup tugas yang secara formal. Nah, kita tahu juga ada keterbatasan. Oke. Bapak kemarin kan sudah berlalu ya untuk pemilu 2024-nya. Seperti apa Pak keadaan di lapangan pada waktu itu? Untuk situasi sih kondusif saja ya. Jadi ada juga beberapa petugas yang memang karena setiap pagi ya mereka sudah mulai
dari jam 6 lah. Bahkan mungkin malam sebelum hari H-nya itu mereka begitu kotak suara datang, mereka sudah mulai sibuk. Sampai pagi Pamsungnya sendiri nggak tidur. Nah kemarin kebanyakan itu mereka karena pagi mungkin lupa sarapan, kebanyakan kelelahan masuk angin, itu aja resistensinya. Tapi berarti dari PMI termasuk memberikan pelayanan atau pemeriksaan kesehatan nggak Pak untuk para petugas pada waktu itu? Ada juga. Jadi apabila kita ketemukan itu di PPK ya, karena surat suara itu semua dari semua TPS yang ada di RT-RT itu selesai perhitungan dikemas kembali, disegel kembali, itu diantar ke PPK yang ada di tingkat kecamatan. Nah, ini kebanyakan mereka begitu, mereka ada keluhan dan kita siapkan untuk lakukan pemeriksaan, termasuk juga kita siapkan obat-obatan sekedar untuk menanggulangi pertolongan pertama. Oke, jadi seperti itu perannya DFM Mania, kalau bisa Nurul bilang sangat penting ya DFM Mania untuk berlangsungnya pesta demokrasi kemarin. Bapak ada berapa tim yang ditugaskan? Kemarin itu kita turunkan ke lapangan 3 tim unit ambulan gawat darurat. Ya. Berikut 2 motor yang kalau kita boleh ngomong itu untuk gerak cepat. Gitu. Oke, kalau tim PMI Jakarta Selatan itu terdiri dari siapa saja, Bapak? Jadi yang mobile itu ada dari teman-teman KSR ya, kelompok sukarela, termasuk tenaga medis, perawat, dan ambulan tadi itu yang kita turunkan, dan ada juga petugas-petugas lain yang kita tugaskan untuk monitoring. Jadi apabila diambil atau ada hal-hal yang perlu diambil langkah lain di luar SOP, maka kita akan banyak berkoordinasi dengan instansi terkait. Oke. Bapak di sini keterangannya ada tim 1, 2, dan seterusnya. Sebenarnya pembagian timnya ini seperti apa, Pak? Berikut tugas-tugasnya juga. Jadi kalau tugas itu cukup banyak ya. Kita lebih pada persoalan kesiapsiagaan, membantu tugas yang menangani pemilu. Bisa saja terjadi itu petugas KPPS yang sedang mengantar loket kotak suaranya ke PPK, bisa jadi petugas PPK-nya atau juga petugas pengamanannya sendiri. Ya, ikut bertugas baik dari unsur TNI dan unsur Polri. Oke. Kalau tim 1 itu tugasnya di area kecamatan mana saja, Pak? Kalau dari PMI Jakarta Selatan? Jakarta Selatan kan ada 10 kecamatan ya. Kita bagi, memang ada yang satu tim itu 3, 4 ya. Di tim 1 itu kita tugaskan di Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan Pesanggerahan ya. Tim 2-nya kita tugaskan di wilayah pinggiran nih, Cilandak, Jakarta, dan Pasar Minggu. Tim 3 kita tugaskan di wilayah Kecamatan Pancoran, Tebet, Mampang, dan Setiabudi. Oke, berarti ada 3 tim ya Pak ya? Pembagiannya 3-3-4 untuk 10 kecamatan di daerah Jakarta Selatan, benar ya Pak ya? Betul. Oke. Pada waktu itu di lapangan ada nggak Pak kejadian-kejadian yang sifatnya urgen gitu? Alhamdulillah kemarin ya untuk Jakarta Selatan itu tidak ada kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan. Bahkan mungkin juga kita dengar ada 1 orang KPPS yang meninggal di wilayah Padang. Iya. Itu pun sebenarnya sebelum pelaksanaan ya, karena dia memang ada persoalan kesehatan yang barangkali saat itu entah karena paginya belum sarapan atau sebagainya itu ada yang meninggal 1. Tapi itu bukan berarti dia sudah atau setelah melaksanakan tugas, itu belum. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada dari sebelumnya begitu ya Pak ya? Sebelumnya ya. Oke. Bapak tadi saya sempat dengar tentang kelompok sukarela yang turut menjadi tim pada waktu itu. Itu sebenarnya siapa Pak? Seperti apa bentuk seleksinya? Jadi gini, di PMI ini kan ada 3 unsur ya. Yang pertama unsur pengurus yang termasuk saya di jajaran pengurus, dan ada unsur karyawan, itu dia sifatnya tetap sebagai karyawan markas. Nah, unsur KSR ini atau Korps Sukarela atau relawan ini adalah mereka yang memang secara organisasi tidak terikat, tapi dia memang sudah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari PMI sendiri. Nah, mereka lah yang termasuk garda terdepan di PMI, yang dalam hal ini secara rutin pun mereka setiap saat ada dan standby, bukan hanya di persoalan pemilu, di persoalan layanan-layanan lain yang di posko kita, di klinik kita itu adalah para relawan. Para relawan ini tidak bisa dipisahkan. Apakah mereka Pak harus ada latar belakang sekolah kesehatan atau seperti apa? Secara umum mereka tuh berangkatnya dari PMR.
Oh, PMR. PMR, Palang Merah Remaja ya. Iya, Yang iya. kita tahu itu ada dari tingkat SD, SMP, SMA. Itu bergabung dengan PMR. Nah, dari situlah kebanyakan mereka tuh ikut dan rela menggabungkan diri bagian dari relawan PMI. Oke. Jadi bentuk-bentuk dari mereka ini, dari DP-nya sukarelawan ini adalah Sukarelawan. sukarelawan ini mereka dari PMR termasuk ya Pak ya? Banyak dan mayoritasnya mereka berangkat dari PMR untuk yang KSR. Ada juga yang tenaga sukarela itu mereka berangkat dari beberapa unsur. Jadi ada misalkan dari komunitas. Komunitas apa Pak? Ada komunitas motor misalnya. Oh gitu. Ya, ada komunitas dari rekan-rekan yang dulunya itu aktif di urusan media cetak, ada juga. Variatif ya Pak ya? Variatif. Tapi ada syarat tertentu nggak Pak? Tidak ada syarat tertentu. Paling tidak kita hanya menanamkan sebuah doktrin ya, bahwa PMI ini adalah satu gerakan manusia, gerakan kemanusiaan yang paling tidak seluruh rangkaian kegiatannya lebih cenderung pada urusan-urusan kemanusiaan. Jadi non profit lah. Iya benar sekali. DFM-nya kalau yang kita tahu kan PM ini Palang Merah Indonesia biasanya kegiatannya transfusi darah, donor darah, menerima darah. Tapi DFM-nya mungkin kita bakal bahas tentang itu sedikit nanti ya Pak ya. Boleh. Di segmen berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang peran PMI Jakarta Selatan di Pesta Demokrasi kemarin 14 Februari, kita mau kenalan lebih dekat lagi nih Pak sama PMI. Sebenarnya seperti apa sih Pak kegiatan PMI ini? Apakah hanya terfokus pada donor darah atau sebenarnya lebih luas lagi? Silakan Bapak. Oke, makasih Mbak. Mungkin pagi ini saya sampaikan ke seluruh DP Mania ya, dan juga rekan PMI DKI Jakarta. Untuk kita ketahui bahwa PMI ini memang secara umum itu geraknya yang terlihat hanya persoalan donor. Donor. Dan Jakarta Selatan saja itu mensuplai kebutuhan darah lebih dari 40%. Tapi lebih dari itu, bahwa PMI juga di sana ada pelayanan darah yang aman. Itu juga kita ada pelayanan-pelayanan seperti pelayanan kesehatan sosial, pembinaan PMI. Ada juga kita punya unit laksana memberikan layanan pelatihan pertolongan pertama. Ini khususnya yang memang ada juga dituangkan di dalam permen ini. Naker 15 tahun 2008 ya, itu ada kewajiban. Dan PMI sesuai dengan tugas pokok fungsinya itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelatihan. Dan selama ini cukup banyak kita lakukan pelatihan itu, baik itu adanya di gedung tingkat, dan kita juga banyak kerjasama dengan salah satu perusahaan nasional IPF Group. Terus kita ada kerjasama, kita juga ada kerjasama dengan Inkindo DKI Jakarta yang membawahi perusahaan konstruksi. Dan untuk di PMR misalnya, kita sekarang ini sedang melaksanakan pelatihan Palang Merah untuk guru pembina PMR. Itu juga kita siapkan ya, agar guru-guru yang di sekolah bisa memahami tentang peran dan fungsi. Oke, jadi sebenarnya lebih luas lagi. Tadi di balik layar kita sempat berbicara tentang bisnis ya Pak ya? Ternyata PMI juga berperan di sana. Iya. Seperti apa perannya? Gini, PMI ini kan boleh dibilang satu lembaga ya, dan termasuk operasionalnya sendiri. Itu dalam setahun diizin oleh Pak Gubernur DKI Jakarta untuk bulanan. Iya. Dan kegiatan-kegiatan lain kita juga tidak ingin bergantung pada persoalan bulanan. Kita ada unit usaha. Jadi selatan itu kita ada koperasi. Ada koperasi jasa ya, yang melaksanakan pelatihan, ada simpan pinjam. Ada juga pelatihan di beberapa perusahaan, pelatihan pertolongan pertama. Dan termasuk juga kita membackup acara-acara event-eventnya olahraga sekolah-sekolah. Oke. Jadi memang di setiap event DPM-nya perlu tenaga kesehatan. Nah dari PMI inilah berperan di sana ya Pak ya? Ya, alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah yang bertaraf internasional mempercayakan kepada PMI untuk bekerja sama terkait urusan kesehatan. Oke.
DFM Mania juga nih akhir-akhir ini ya DFM Mania dari PMI sendiri juga ikut serta dalam kampanye pencegahan stunting ya Pak ya. Turut ikut serta itu seperti apa sebenarnya perannya Pak di sana? Sebenarnya sih kita bukan mengkampanyekan ya, Mm, karena kita juga nggak punya bukti apa untuk kampanye. Tapi iya, barangkali terkait dengan urusan kesehatan, bahwa persoalan stunting ini kan bukan persoalan hanya di anak. ya. Jadi jauh sebelumnya itu ada persoalan yang harus kita perhatikan. Misalkan untuk pasangan yang akan menikah, Mm, mm, itu mereka selama ini kan juga ada semacam kayak pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh puskes ya, kita tahu. Tapi lebih dari itu kayaknya juga ada semacam kayak diklat pengenalan urusan kesehatan bagi pasangan yang akan menikah. Termasuk juga ada pada saat dia kehamilan. iya, iya. Nah, ini kan harus juga diperhatikan juga. Dan kebetulan PMI ini struktur kepengurusannya kan tidak di level kota Madia, tapi di level kecamatan. Itu ada ketua PMI kecamatan itu adalah wakil camat. Oh gitu, iya. Wakil camat. Jadi kita punya ketua PMI di 10 kecamatan. Dan ini yang tentunya juga punya data banyak, informasi banyak terkait dengan adanya ibu-ibu atau anak yang pada saat lagi dilakukan posyandu itu termasuk kategori stunting. Nah disitulah kita berperan bagaimana kita juga menggandeng perusahaan yang memiliki dana CSR ikut membantu, dan baru-baru ini ada perusahaan yang mau berperan ikut ambil bagian terhadap pemeriksaan ibu-ibu hamil dengan melakukan tes USG gratis. Dan juga saat posyandu berlangsung dia memberikan makanan-makanan termasuk juga pemeriksaan kesehatan. Nah ini kebetulan perusahaan yang bekerja sama dengan PMI itu betul-betul menggunakan dana CSR-nya alias gratis dan tidak ada bayaran untuk masyarakat itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya bukan kampanye ya Pak ya, tapi turut langsung begitu ya Pak ya? Ambil bagian karena bagian itu kan merupakan urusan kemanusiaan. Iya benar. Jadi sebenarnya sistemnya sudah terstruktur DFM Mania dari datanya tadi yang sudah didapat dari kecamatan terus ditindaklanjuti bekerja sama dengan CSR gitu ya Pak. Jadi seperti itu DFM Mania. Oke, bagaimana dengan pelayanan hemodialisa Pak dan talasemia yang terintegrasi dengan UDD, Unit Donor Darah Pembina Provinsi itu mungkin bisa dijelaskan juga. Silakan Bapak. Secara kebetulan ya, kebetulan ini kalau di DKI Jakarta unit donor darah itu manajemennya ada di tingkat provinsi. Iya. Dari mulai pengolahan darah, termasuk juga kaitan dengan kerjasama, termasuk juga mungkin masalah pengelolaan keuangan. Markas PMI di tingkat wilayah tidak terlibat. Jadi kalau Mbak Nurul ingin tahu lebih jauh, mungkin lain waktu bisa mengundang kepala UDD-nya di tingkat provinsi ya. Jadi seperti itu. Untuk seperti itu. Yang UDD ya, Unit Donor Darah. Unit donor darah. Tapi ada satu program yang unik juga nih Pak, program PMI Goes to School. Itu seperti apa? Oh ya, ada istilah Go to School ya? Iya, Goes to School. Jadi tadi saya bilang bahwa PMI ini dalam hal tugas pokok dan fungsinya itu juga masuk ke dalam ranah pembinaan Palang Merah yang ada di Jakarta Selatan. Kebetulan jumlah sekolah itu di Jakarta Selatan itu ribuan, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, termasuk madrasah ribuan. Dan kita sampai dengan 2024 awal ini sudah mempunyai anggota di 311 sekolah yang sudah terdaftar dalam PMR. Nah, Go to School ini kita masuk ke sekolah, tidak hanya melakukan pembinaan Palang Merah Remaja itu sendiri, dan saya kebetulan saya ini mantannya Kasudin Dukcapil ya, Jakarta Selatan. Iya. Jadi saya coba kembangkan di saat saya melakukan pelayanan kesehatan itu lebih cenderung pada pemeriksaan golongan darah. Jadi begitu banyak di Jakarta Selatan murid-muridnya itu ya. Kalau kita lihat di dalam dokumen kependudukan itu kan sekarang golongan darah itu merupakan satu bagian yang boleh dibilang keharusan. Iya, benar. Jadi banyak orang yang di kartu keluarganya tidak ada golongan darah. Nah kita masuk dari sisi itu, Go to School itu melakukan pemeriksaan golongan darah untuk para peserta didik.
dari tingkat SD, SMA, bahkan SMK atau SMA pun ada. Iya. Nah, cuma kalau begitu kita masuk ke sekolah SMK, kita menggandeng Sudin Dukcapil Jakarta Selatan yang sekaligus juga melakukan perekaman untuk IKTP. Oh, Gitu. jadi bekerja sekalian gitu ya, Pak Bekerja ya? sekalian. Kebetulan saya ada MOU ya dengan Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI. Di saat ada pelayanan putus sekolah di tingkat SLTA, seperti hari ini sedang berlangsung bukan hari ini, besok itu di salah satu SMK di Jakarta Selatan. Ada perekaman, ada pelayanan pemeriksaan golongan darah. Iya. Ada juga kita kembangkan di urusan kesehatan, itu golongan gula darah, kolesterol, asam urat, tapi khusus bagi guru dan tenaga pendidiknya. Oke, sesuai umur ya Pak ya? Ya, itu lagi-lagi kita berikan layanan gratis ya. Kita kasih layanan gratis itu. Termasuk ada banyak juga, ada sekolah-sekolah yang punya jentik nyamuk DBD. Iya. Kita berikan juga layanan fogging gratis. Ada juga. Itu PMI yang mungkin belum banyak dikenal. Oke. Tapi Pak, saya setuju kalau anak sekolah tuh harus tahu golongan darahnya apa. Karena nanti ke depannya setelah lulus sekolah atau ingin kuliah, daftar kerja, pasti ada form untuk mengisi golongan darah beserta resusnya gitu ya Pak ya. Jadi harus tahu. Tapi di balik itu Pak, ada satu pertanyaan nih dari saya Pak. Boleh. Selain dari untuk pendataan, dari PMI sendiri kenapa sih Pak perlu kita tahu golongan darah? Pada prinsipnya kan gitu. Orang itu tidak ada yang tidak punya golongan darah. Iya, benar. Di saat seseorang butuh transfusi, yang ditanya itu golongan darah. Dan rumah sakit bertanya, apakah golongan darah tertentu ada stoknya? Gitu kan. Nah, kalau seseorang yang katakanlah saat itu butuh darah, paling tidak kan bisa dilihat dari dokumen. Dokumen kependudukan itu ada golongan darah. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya untuk memudahkan proses nanti transfusi darah, donor darah, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Bapak, mengapa perlu ada pola kerjasama antara unit donor darah PMI dengan UDD rumah sakit? Apa sebenarnya kita bisa aja donor darah dimanapun? Sebenarnya gini, kerjasama ini kan dimaksudkan itu untuk memastikan darah itu aman. Dan darah itu kan diperlukan, istilahnya tidak bisa tertunda. Iya. Kurang lebih gitu ya. Jadi saat pasien butuh darah, itu tidak bisa ditunda besok saja. Nah, kerjasama ini untuk mengatur bagaimana ketersediaan darah. Itu mencukupi sedangkan golongan, masuk juga memastikan bahwa apabila itu darah yang diberikan oleh PMI itu diyakini harus aman. Karena kan di Sudin Kesehatan sendiri tidak ada yang namanya unit transfusi darah. Iya. Dan itu alhamdulillah dipercayakan kepada PMI. Nah, itulah yang diperlukan kerjasama. Oke, jadi untuk dipastikan aman ya Pak ya? Aman dulu. Ya. Aman. Jadi darah itu kan bukan berarti kalau kita keluarkan dari tubuh manusia, itu langsung dimasukkan ke tubuh manusia. Banyak proses yang harus dilalui, termasuk diantaranya diyakini bahwa darah itu sumbernya atau orang yang memberikan donor itu tidak terinfeksi dengan penyakit-penyakit menular. Iya, benar. Misalkan gitu ya, hepatitis, bahkan gejala HIV, gitu. Dan itu melalui proses yang cukup panjang. Dengan nyatakan. Jadi nanti si penerimanya juga aman begitu ya Pak ya? Pasti aman, harus aman. Dan juga di FMA ini ada loh syarat-syarat orang-orang yang boleh mendonorkan darahnya ya Pak ya? Bukan sembarangan orang boleh donor darah. Tidak sembarang orang. Tidak, jangan sampai yang donor sendiri nanti malah perlu ambulan. Iya benar. Ada minimal BB ya Pak ya, berat badan? Saya nggak enak namanya, kayaknya Mbak Nurul mungkin nggak termasuk. Iya, Bapak benar. Saya belum pernah donor darah Pak. Di samping berat badan ada juga tensi, banyak lah persoalan. Dan ini memang hak prerogatifnya dokter yang memeriksa saat seseorang mau melakukan itu sendiri. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ini saya bacain ya Pak ya? Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan, Bapak mengapa perlu melakukan pemeriksaan darah dan golongan darah sebelum menikah? Ini mungkin ada di pembahasan tadi Pak, yang pencegahan stunting ya. Kurang lebih. Silakan Bapak. Yang pasti golongan darah ini kan merupakan satu kewajiban ya. Iya. Yang juga termaktub di dalam dokumen. Yang kedua terkait dengan kenapa dilakukan pemeriksaan darah. Ini sebenarnya salah satu standar pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan
dan ini kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan Departemen Agama. Jadi apabila orang menikah itu diwajibkan ke puskes dilakukan pemeriksaan darah. Yang lebih tujuan itu adalah untuk mengetahui apakah si calon pengantin itu memiliki katakanlah penyakit menular. Oke. Ya, karena ini kan akan berbahaya sekali untuk janin yang kelak akan kan. Masuk juga ada masalah kanker serviks. Ini juga akan jadi masalah juga. Ada juga penyakit-penyakit menular lain seperti hepatitis. Nah ini diharapkan apabila ada semacam hal-hal tersebut ini akan ada langkah-langkah dulu yang diwajibkan oleh calon pengantin. Nomor 3 untuk masalah kesehatan dan terkait di dalamnya kesehatan ibu dan anak mungkin. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah pemeriksaannya bertujuan untuk pencegahan penyakit menular gitu ya Pak ya? Sampai ini si calon pengantin memiliki penyakit menular. Dan kalau misalkan itu sampai tidak terdeteksi, maka dia akan menularkan calon pasangannya kan? Benar. Dan ini juga akan berbahaya apabila ibu juga hamil, bahaya ke janin kurang lebih. Jadi seperti itu mengapa kemudian penting untuk melakukan pemeriksaan darah sebelum menikah DPM. Betul, deteksi dini lah kurang deteksi lebih. Dini. Bapak kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Silakan. Ini juga nggak kalah penting. Seperti apa bentuk kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh PMI Kota Jakarta Selatan khususnya Pak? Kebetulan di Jakarta Selatan ya, secara umum ini kan ada 2 bencana yang barangkali sudah bisa kita prediksi. Iya. Seperti misalkan banjir. 65 kelurahan yang ada di Jakarta Selatan itu setiap tahunnya ada sekitar 38 kelurahan yang terkena dampak banjir. Banjir dalam artian yang sampai dengan di atas 50 cm. Dan biasanya ada beberapa jenis tahapan yang kita lakukan. Itu peringatan saat-saat sebelum terjadinya bencana banjir misalnya. Iya. Ada kesiapan tentang pengamanan dokumen. Nah, saat kejadian itu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Misalkan saja kita bantu Natura. Di tahun 2024 ini kita sudah mendistribusikan misalkan 38 kelurahan bantuan Natura. Termasuk di dalamnya ada juga kegiatan lain yang kita minta dari unsur bersama dengan dinas sosial, dengan BPBD DKI. Kesiagaan selanjutnya, kebetulan kita di PMI Selatan itu ada posko. Iya. Posko yang 24 jam non-stop. Ini untuk menangani urusan-urusan bencana, tidak hanya urusan banjir, termasuk juga urusan kebakaran. Misalnya. Kita selalu menggandeng Sudin Pemadam Kebakaran, termasuk minta data yang update terkait wilayah mana saja yang dalam 1 tahun itu selalu ada peristiwa kebakaran. Kita juga menggandeng satu perusahaan PLN, karena secara umum kebakaran itu terjadi banyak di persoalan urusannya listrik. Listrik harus pendek ya Pak ya? Harus pendek. Korsleting listrik. Itu mendominasi. Jadi kita juga selalu siap dengan tim yang tadi saya sebutkan di awal. Di posko piket kita siaga 24 jam, termasuk tenaga perawatnya, ambulannya. Oke. Ada nggak Pak hotline khusus untuk telepon PMI? Ada dong. Ada ya Pak ya? Di mana Pak? Di medsos PMI Jakarta Selatan banyak sekali. Banyak bisa ya? Dibuka ya. Berarti tiap daerah beda-beda untuk hotline? Beda-beda. Beda-beda. Karena kan kita punya jangkauan kerja itu dibatasi wilayah Jakarta Selatan ya. Secara umum, walaupun PMI tidak mengenal area. Iya. Tapi biar lebih dekat ya Pak ya, lebih cepat juga betul. Prosesnya. Nanti di FM ini silakan aja cek nanti di PMI Jakarta Selatan. Di PMI Jakarta Selatan cukup banyak. Atau di daerah lain semuanya juga ada ya Pak ya? Ada. Silakan aja cek di Instagramnya. Bapak, ini sebelum kita tutup juga, ada nggak Pak program-program terdekat dari PMI Jakarta Selatan yang akan berlangsung? Misalnya di tahun ini. Kita akan ada beberapa kegiatan ya. Tadi Go to School ya. Go to School kita akan mulai lagi dengan pemeriksaan golongan darah dan pengecekan kesehatan buat guru yang alumni lain. Termasuk juga tadi yang untuk di level SLTA atau madrasah di level aliyah ya. Saat ada perekaman KTP, kita masuk di dalamnya melakukan pemeriksaan golongan darah khusus yang memang belum ada golongan darah di depan. Itu yang pasti yang kita
kita rutin lakukan ya. Dan ada juga beberapa kegiatan kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan melakukan pelatihan pertolongan pertama. Oke. Jadi selama agenda tahunan ini itu akan selalu berlangsung ya Pak ya? Akan selalu ada. Oke. Bapak terakhir seperti apa harapan Bapak khususnya juga umumnya dari PMI Jakarta Selatan untuk masyarakat luas sehubungan dengan semua kegiatan PMI di daerah Jakarta Selatan? Nah, saya di kesempatan ini berharap ya bahwa PMI ini adalah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan yang barangkali tanpa adanya bantuan dari masyarakat, campur tangan dari masyarakat, kami tidak ada apa-apa. Karena bagaimanapun kami hanya merupakan jembatan perantara, seperti kayak donor darah. Nah, mungkin kami bisa kasih orang darah dalam 1 hari 3 kali. Iya. Karena darah itu minimal orang bisa mendonorkan kembali itu di 2 bulan 10 hari. Setelah melakukan pendonoran terakhir ya Pak. Jadi mari untuk tujuan kemanusiaan dan kesehatan datang ke markas kami di Jalan Condet nomor 9A untuk mendonorkan diri. Silahkan lihat medsos kami butuh apa, bantu apa yang mungkin bisa dibantu. Minimal doakan kami agar kami tetap bisa sehat. Amin. Dalam melayani masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris SE MAP, Ketua PMI Jakarta Selatan ya, juga untuk PMI Jakarta Selatan. Terima kasih Mas Abi tadi ya dari tim dokumentasi. Terima kasih banyak juga ya DFM Mania. Semoga kedepannya PMI Jakarta Selatan sukses ya Pak ya. Semua agendanya berjalan dengan lancar. DFM Mania kita sama-sama support untuk semua agenda PMI Jakarta Selatan. Dan untuk DFM Mania terima kasih banyak juga yang sudah menyimak dari live. Juga nanti videonya kita record, kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru juga Bapak pamit ya DFM Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.